Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan kali ini perkenalkan saya dalam pelajaran informatika untuk menyampaikan kisi-kisi dari penilaian tengah semester ya untuk tahun pelajaran 2021-2022 di semester genap. Oke, untuk kelas 7 informatika soal nomor 1. Dalam soal nomor 1 nanti kalian akan menjumpai soal yang di sana akan menanyakan seputar media sosial. Oke. Mungkin sekitar fungsi utama dari media sosial itu apa. Kalian harus tahu itu. Oke, kemudian lanjut ke nomor 2. Di situ kalian akan menjumpai soal yang berupa apa saja sih media sosial yang sudah populer di Indonesia. Kalian harus tahu itu, dan mana aja yang belum populer di Indonesia. Oke, next ke nomor 3. Kalian harus bisa membedakan mana yang termasuk media sosial dan mana yang bukan media sosial. Itu soal nomor 3. Oke, kemudian ke nomor 4. Kalian harus tahu pengertian dari pembahasan kita dalam bab 4, yaitu warga digital. Oke. Dan kemudian untuk nomor 5, kalian harus bisa membedakan mana contoh warga digital dan mana yang bukan. Oke, next nomor 6 juga sama. Kalian harus bisa membedakan mana yang bukan warga digital dan mana yang warga digital. Next, kalian harus tahu pengertian dari kewargaan digital ya. Warga digital dan kewargaan digital. Kan sudah saya jelaskan di kelas. Kalian harus tahu perbedaannya apa, pengertiannya apa. Kemudian next ke nomor 8. Nomor 8 di sini kalian harus tahu sebetulnya lingkungan kewargaan digital itu ada apa aja dan mana yang bukan. Tuh. Terus ada lagi dalam lingkungan kewargaan digital singkatan namanya ICT. Nah, ICT itu sebetulnya apa sih? Kalian harus tahu penjelasan dari ICT itu. Oke, next. Kemudian untuk soal nomor 10, kalian harus bisa membedakan mana yang komunikasi digital dan mana yang bukan. Oke. Kemudian nomor 11. Dalam pelajaran warga digital ada namanya literasi digital. Nah, kalian harus tahu nih literasi digital yang baik itu yang seperti apa sih, dan yang enggak itu seperti apa sih. Oke. Kemudian kalian harus baca sih kalau ini nomor 12. Dalam keluarga digital ada namanya lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah yang mencerminkan warga digital itu yang seperti apa sih gitu. Kemudian hak kalian sebagai seorang pelajar di sekolah dan sebagai warga digital juga harusnya mendapat apa sih. Kemudian kalian harus ingat pengertian dari etika dan etiket, oke? Dan harus tahu contoh mana yang etika, contoh mana yang etiket. Itu dari soal nomor 14 sampai 16. Kemudian ada juga keamanan digital. Dalam keamanan digital banyak banget kan contohnya. Kalian harus tahu mana aja keamanan digital dan mana yang bukan ya. Oke. Terus dalam lingkungan luar sekolah ada namanya hukum digital. Nah, hukum digital itu cakupan mana aja dan mana yang bukan termasuk dalam hukum digital. Kemudian warga digital di luar sekolah ada namanya istilah transaksi digital. Mana yang termasuk transaksi digital dan mana yang bukan ya. Kemudian ada lagi kesehatan digital. Dalam buku paket kalian bisa lihat di situ dijelaskan bahwa penggunaan teknologi yang terlalu berlebihan bisa menyebabkan beberapa penyakit yang datang ke kita gitu kan, karena terlalu lelah dan kurang istirahat. Nah, mana tuh yang kira-kira contoh dari dampak negatif, berarti kan dampak negatif terhadap kesehatan, dan mana yang dampak positif gitu. Oke. Kemudian kalian
ingat pembahasan tentang cyber harassment dan cyberbullying. Oke, pengertiannya dihafalkan ya. Kemudian contohnya cyber harassment itu seperti apa dan cyberbullying itu seperti apa. Nah, kemudian kalian untuk nomor sampai berapa nih, 25, seorang pelaku bullying itu sebetulnya motivasinya apa sih untuk melakukan pembulian itu, dan kemudian si korbannya ini dampaknya tuh apa sih karena dia sudah jadi korban bullying, akhirnya dampaknya ke dia tuh apa sih, dampak dari korban bullying itu. Terus cara menghadapi cyberbullying itu seperti apa. Nah, itu dari 25 sampai 27 mungkin seputar itu. Kemudian soal 28 sampai 30 di situ saya coba buatkan dari bab 5, yaitu berpikir komputasional ya. Kalian harus tahu tuh pengertian dari berpikir komputasional itu apa. Terus ada lagi penyelesaian masalah dari besar menjadi kecil itu apa gitu. Dan ada lagi yang mempelajari pola-pola gitu. Nah, itu termasuknya ke dalam berpikir komputasional tipenya apa. Oke, itu aja mungkin untuk kisi-kisi kelas 7 informatika ya. Semoga nilai TTS kalian dapat yang terbaik. Satu pesan dari saya, berusahalah sekeras mungkin dan terimalah hasilnya apapun itu, dan utamakan kejujuran ya. Walaupun ulangan kalian menggunakan HP, tetap prioritaskan kejujuran. Berusahalah sebelum PTS dilaksanakan, jadi belajar dulu, jangan pas PTS kalian malah buka tab-tab yang lain, bukannya buka ulangannya. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.